Ya, sudah muncul belum Bu dosen dan teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Waalaikumsalam. Pagi Bu Guru. Sebelum pelajaran dimulai, ya selamat pagi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas, Adit, disiapkan. Ya, berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu dalam pertemuan daring lewat Google Meeting. Ya, Bu Guru ingin bertanya hari ini, anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semangat ya anak-anak. Semangat ya Bu Guru. Semangat Bu. Ya, sebelumnya kita sudah belajar mengenai simbiosis ya. Siapa yang tahu arti dari simbiosis? Fajar, coba. Ya, simbiosis adalah hubungan antara makhluk hidup. Simbiosis itu ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme, dan ada simbiosis komensalisme. Ya, untuk selanjutnya pada hari ini ya, Bu Guru akan membahas tentang tema 5 yaitu ekosistem ya. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, dalam pembelajaran tema 5 ini tujuannya yang pertama itu anak-anak dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan tingkat urutannya dalam rantai makanan. Kemudian anak-anak dapat merangkum keterangan dari bagan rantai makanan pada ekosistem. Kemudian anak-anak dapat menentukan pokok pikiran pada tiap paragraf. Ya, sekarang Bu Guru sudah mempunyai gambar rantai makanan. Di situ ada gambar produsen. Coba yang bertindak sebagai produsen itu apa, Retna? Padi, Bu, tanaman padi. Iya, betul sekali. Kemudian yang bertindak sebagai konsumen primer itu apa, Hana? Belalang Bu Guru. Pinter, ya. Yang bertindak sebagai konsumen sekunder itu apa, Adit? Katak Bu Guru. Ya, pintar sekali. Yang bertindak sebagai konsumen tersier itu adalah ular, dan yang menduduki konsumen final atau konsumen tingkat 4 itu adalah burung elang. Ya, setelah burung elang itu mati, kemudian diuraikan oleh zat pengurai, yaitu istilahnya itu adalah decomposer ya. Di situ yang bertindak sebagai pengurai itu adalah jamur dan bakteri ya. Iya, pinter sekali. Dari bagan rantai makanan tersebut ya, dapat didefinisikan pengertian rantai makanan. Coba dibaca yang keras, Erna. Yuk. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Iya, pinter sekali Erna. Ya, Bu Guru kasih aplaus buat Erna. Ya, untuk selanjutnya ya, kita akan belajar mengenai rantai makanan yang ada di sawah ya. Ini seperti contoh yang tadi, yang bertindak sebagai produsen itu padi, kemudian konsumen 1 itu belalang, konsumen 2 itu katak, konsumen 3 ular, konsumen 4 burung elang, dan yang terakhir diuraikan oleh zat pengurai berupa jamur dan bakteri. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang rantai makanan yang ada di laut ya. Di laut juga ada proses makan dan dimakan. Ya, di sini yang berkedudukan sebagai produsen itu apa? Coba, Retna.
Fitoplankton, Bu Guru. Iya, pinter. Kemudian konsumen tingkat satunya apa? Coba Adit. Zooplankton. Pinter Guru. sekali. Kemudian konsumen tingkat 2-nya itu apa, Fajar? Ikan kecil, Bu Guru. Pinter sekali. Kemudian konsumen tingkat 3-nya itu apa, Hana? Ikan besar, paus bergigi, Bu. Ya, pinter sekali ya. Paus bergigi kalau sudah mati kemudian diuraikan oleh zat pengurai yaitu jamur dan bakteri ya. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian rantai makanan, kemudian rantai makanan yang ada di sawah, kemudian rantai makanan yang ada di laut. Di sini Bu Guru mempunyai LKPD ya. LKPD pada kegiatan 1. Sebentar Bu Guru besarkan dulu. Ya. Dari gambar itu ya, itu sudah ada yang bertindak sebagai produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan juga zat pengurai. Coba Bu Guru punya soal nomor 1, jelaskan tingkatan trofik dalam rantai makanan tersebut. Tulis hasil pengamatanmu di bawah ini. Coba, Fajar. Kira-kira jawabannya apa ya? Gambarnya kurang ke bawah, Guru. Oh ya. Kurang ke atas ya? Iya, kurang ke atas. Ya. Apa kira-kira trofiknya itu? Trofiknya itu rumput dimakan oleh padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan ular. Iya. Kemudian ular dimakan oleh elang kemudian mati diuraikan oleh bakteri. Iya, pinter sekali. Ya. Kemudian soal yang kedua ya. Amatilah rantai makanan di atas. Apabila jumlah tikus berkurang, apa yang terjadi pada padi dan ular? Terangkan dengan bahasamu sendiri. Coba Adit. Padi dan ular. Ya. Padi dan ular bagaimana jika jumlah tikusnya berkurang? Berarti ularnya sedikit, Bu Guru. Iya. Terus padinya hasilnya bagaimana? Hasilnya bertambah, Bu Guru, jadi banyak. Pinter sekali. Memang muridnya Bu Guru pinter-pinter. Sekarang ada pertanyaan satu lagi. Apabila jumlah ular bertambah, apa yang terjadi pada tikus dan elang? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Coba dijawab Retna. Jika ular berkurang, ya Bu. Jika ular bertambah. Jika ular bertambah, yang terjadi pada tikus dan elang itu bagaimana? Tikusnya berkurang, elangnya bertambah, Bu, tambah banyak. Iya, betul sekali ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Di sini Bu Guru mempunyai paragraf. Coba dibaca dari situ. Hana, ayo dibaca, Hana. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Iya, pinter sekali ya. Bacanya sudah lancar ya. Dari paragraf tersebut ya, coba anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu pokok pikiran sebuah paragraf? Ada yang tahu?
Ide pokok, Bu. Iya, ide pokok. Ya. Ya, ide pokok itu bisa di awal kalimat ya, bisa di akhir kalimat ya. Bu Guru lanjutkan lagi. Iya. Pengertian pokok pikiran. Coba Bu Guru ingin mendengarkan suaranya Erna. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Iya, pintar sekali ya. Pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran itu bisa di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Pokok pikiran yang berada di awal paragraf itu namanya deduktif ya. Kalau yang di akhir paragraf itu namanya adalah induktif. Kemudian dari pengertian pokok pikiran, kemudian kita dapat menentukan cara ya, menentukan pokok pikiran. Yang pertama adalah membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ya, Bu Guru lanjutkan lagi. Iya. Di sini Bu Guru mempunyai contoh ya, mempunyai contoh paragraf. Nanti anak-anak cari di mana letak ide pokok atau gagasan utamanya. Coba Bu Guru ingin mendengar lagi suaranya Lut. Apa ya tadi? Coba Hana, dibaca lagi Hana. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Itulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Iya, itu adalah contoh ya, sebuah paragraf tentang rantai makanan. Nah, dari situ anak-anak itu dapat melihat ya di mana pokok pikirannya ya, di awal atau di akhir. Coba Bu Guru punya satu paragraf lagi. Coba Bu Guru ingin dengar suaranya Irma. Sudah hadir belum? Sudah, Bu Guru. Sudah, Ya. Bu. Ya, Irma yang suaranya merdu, ayo dibacakan. Urutan peristiwa makanan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makanan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen K1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Itu, Bu. Iya, betul. Ya, membacanya sudah lancar. Ini kita juga bisa melihat di mana itu letak ide pokok dari paragraf ini ya. Untuk selanjutnya, Bu Guru mempunyai LKPD lagi. Coba dari apa yang tadi anak-anak baca, kita bisa menentukan mana itu pokok pikiran ya pada setiap paragraf. Coba untuk paragraf ke-1 itu ide pokoknya itu kira-kira apa? Coba Eli. Rantai makanan, Bu. Ya, apa? Ya. Makanan. Rantai makanan.
Iya, betul sekali. Ini di awal atau di akhir ide pokoknya? Awal, Bu. Iya, di awal Pertama. paragraf di kalimat pertama, betul sekali. Yuk, kemudian paragraf yang kedua, coba kira-kira dari bacaan ini itu ide pokoknya itu letaknya itu di mana? Yang mana yang masuk ide pokok? Coba dijawab Adit. Yang urutan peristiwa memakan dan dimakan, Bu. Iya, betul sekali. Ini juga sama ya. Ide pokoknya itu dua-duanya itu berada di awal paragraf. Jadi semuanya itu paragraf deduktif. Ya, dari yang tadi kita pelajari ya, kita sudah pelajari tentang rantai makanan. Kemudian kita sudah belajar tentang ide pokok dalam suatu paragraf. Coba kita sekarang mengerjakan latihan soal. Coba nomor 1. Dalam rantai makanan, padi berperan sebagai apa? Jawabannya yang mana? Produsen, Bu Guru. Jawabannya B. jawabannya yang B. B. Ya. Produsen, betul sekali. Bentar, Bu Guru tandai dulu. Iya. Kemudian untuk yang nomor 2, hewan yang memakan produsen atau tumbuhan disebut konsumen apa, anak-anak? Tingkat 1. Jawabannya yang apa? Tingkat A. Iya, A, Guru. jawabannya yang A. Konsumen tingkat 1. Kemudian yang nomor 3, dalam sebuah rantai makanan, bakteri dan jamur berperan sebagai apa, anak-anak? Pengurai. Iya, jawabannya yang B. Pengurai. Ya. Kemudian untuk soal nomor 4, jika di sebuah petakan sawah yang ditanami padi terdapat ulat, burung, ular, katak, dan capung, maka akan terjadi rantai makanan sebagai berikut. Ya, itu jawabannya yang mana? Yang mana, anak-anak? Ular. Jawabannya yang mana? Padi. Ya, jawabannya Belalang, padi, belalang, burung. ular. Berarti jawabannya yang A. Iya. Ya, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi ya untuk soal nomor 5 dan 6. Coba ini Bu Guru juga ingin mendengarkan suaranya Retna. Coba dibaca dulu paragrafnya karena ini soalnya ini ada teks bacaannya. Yuk dibaca dulu Retna. Ya, Bu. Ya. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah mengisap madu, kaki-kakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan terbawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Ya, coba ya, pintar, terima kasih ya. Dari bacaan teks tersebut itu gagasan atau ide pokoknya itu apa, anak-anak? Jawabannya yang mana? Coba. Apa populasi, simbiosis, mutualisme? Yang mana? Bu, simbiosis Jawabannya yang B, simbiosis mutualisme.
Kemudian yang nomor 6, bacaan di atas itu termasuk bentuk teks apa? Non-fiksi, fiksi, dongeng, atau fabel? Ya, Non-fiksi. ya, jawabannya non-fiksi karena ini ceritanya itu realita ya, bukan hayalan. Jadi jenis teksnya itu namanya adalah teks non-fiksi. Ya, setelah kita mempelajari tentang ekosistem, Bu Guru harapkan anak-anak itu dapat menjaga ekosistem yang ada di lingkungan rumahmu, kemudian cintailah lingkungan alam baik di darat maupun di laut ya. Bu Guru akhiri ya pelajaran pada pagi hari ini. Coba ketua kelasnya Pak Adit disiapkan lagi coba. Ya, Bu. Ya, sudah. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.